Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman udah mampir ke channel aku. Untuk video aku kali ini aku mau membahas tentang teknik sampling. Langsung aja, selamat menyimak. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Nah, jadi suatu penelitian itu kan pasti ada objeknya ya. Seluruh objek dari penelitian itu adalah populasi. Jadi misalnya nih, kita mau meneliti tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik kampus. Berarti objek penelitiannya apa? Berarti objeknya kan seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut kan? Nah, jadi seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut itu yang dinamakan populasi. Nah, kalau kita mau menanyai satu-satu mahasiswa tersebut, menanyai gimana sih kepuasannya terhadap layanan kampus, seluruh mahasiswa itu diwawancarai seperti itu tentu akan sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita mengamati seluruh populasi, itu permasalahan yang terjadi adalah terdapat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, penyelesaiannya yaitu kita mengambil sampel. Sampel itu adalah beberapa mahasiswa yang terpilih. Jadi dari banyak mahasiswa tadi, kita hanya akan ambil beberapa mahasiswa aja yang akan kita wawancarai. Itulah yang dinamakan sampel. Tapi ketika kita mengambil sampel menggunakan beberapa mahasiswa aja, tentu ada permasalahan lagi. Bagaimana memperoleh sampel yang bisa merepresentasikan populasi yang begitu banyak? Caranya ini sering dikenal dengan teknik sampling. Oke, secara umum teknik sampling itu ada dua. Ada yang namanya probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah ketika ada daftar populasinya, dan non-probability sampling adalah ketika tidak ada daftar populasinya. Daftar populasi itu gimana? Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk probability sampling sendiri ada 4 macam. Ada simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan systematic random sampling. Nah, untuk non-probability sampling sendiri ada quota sampling, accidental sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan voluntary sampling. Mari kita bahas satu persatu. Untuk probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Ini langsung diambil sampelnya secara acak. Jadi misalnya tadi nih, mau mengamati kepuasan mahasiswa. Berarti populasinya kan seluruh mahasiswa yang ada di kampus. Ini termasuk probability sampling karena populasinya atau mahasiswanya itu kan ada daftarnya. Jadi kan pasti kampus itu punya daftar nama-nama mahasiswanya kan. Nah, karena dia ada daftarnya, jadi termasuk probability sampling. Kalau dia menggunakan simple random sampling, ini dia langsung diacak aja. Jadi dari sekian banyak mahasiswa yang dipunyai kampus ini, ya udah langsung kampus acak aja, terpilih siapa. Nanti yang mahasiswa terpilih itulah yang akan diwawancarai gitu. Selanjutnya untuk yang stratified random sampling. Nah, untuk stratified random sampling ini dia digunakan ketika di populasinya itu terdapat banyak kategori, banyak kelompok yang kelompoknya ini cenderung mempunyai jawaban yang berbeda. Misalnya tadi kan tentang kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Nah, tentu tiap fakultas itu mempunyai layanan akademik masing-masing. Jadi, bisa jadi anak-anak di beda fakultas itu beda pendapat tentang layanan akademiknya. Nah, jadi ini kan bisa dijadikan kelompok berarti si fakultasnya. Jadi misal ini nih, misal yang merah ini fakultas MIPA. Lalu yang hijau adalah fakultas pertanian. Terus yang kuning adalah fakultas ekonomi gitu. Nah, dari beberapa fakultas itu baru diambil secara acak. Jadi fakultas MIPA diambillah mahasiswanya secara acak. Oh, terpilih ini mahasiswanya. Terus untuk yang fakultas pertanian diambillah mahasiswanya secara acak, diperoleh ini yang akan diwawancarai.
Terus fakultas ekonomi juga gitu, diambil mahasiswanya terus terpilih. Nah, jadi ini yang namanya stratified random sampling. Masing-masing kategori atau kelompok diambil sampelnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, cluster random sampling. Kelompok dipilih secara acak, semua individu digunakan. Jadi, ini juga ada kelompoknya. Kalau ini kan kelompoknya merah, kuning, hijau. Kalau ini kelompoknya ABCD. Nah, biasanya kelompok yang di cluster random sampling itu berbentuk wilayah. Jadi ini kelompok A, wilayah B, wilayah C, dan wilayah D. Misalnya nih, kita mau melakukan penelitian yang populasinya itu adalah puskesmas yang ada di suatu kabupaten. Nah, kalau kita mau terjun langsung dan mewawancarai puskesmas di seluruh kabupaten itu kan susah ya. Akan sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Makanya dipilih kelompok secara acak. Nah, kelompoknya gimana? Kelompoknya bisa kita jadikan kecamatan itu sebagai kelompoknya. Jadi kan suatu kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Jadi kecamatan itulah sebagai kelompoknya. Caranya kelompok dipilih secara acak. Semua individu digunakan. Jadi misal nih, ini suatu kabupaten, terus ini kecamatannya. A, B, C, D itu kecamatan. Jadi dari kabupaten ini kita pilihlah kecamatan. Misal diperoleh, oh yang terambil kecamatan C. Ya udah, berarti seluruh puskesmas yang ada di kecamatan C, itulah yang akan dijadikan sampel. Yang akan diwawancarai, akan diambil datanya. Hal ini akan sangat menghemat waktu dan tenaga tentunya. Daripada kalau kita menggunakan simpel random sampling. Kalau kita asal ambil puskesmas mana, nanti bisa jadi kecamatan dari yang ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara, tengah, semuanya terambil. Nah, ini kan mobilitasnya sangat susah kalau kita mengambil datanya langsung. Kalau terpusat di beberapa kecamatan aja itu kan akan lebih enak. Kan? Inilah tujuannya yang cluster random sampling. Selanjutnya yaitu systematic random sampling. Sistematik. Nah, ini misalnya nih, kita mau melakukan penelitian tentang perspektif mahasiswa terhadap suatu mata kuliah. Nah, tentunya siswa-siswa itu mempunyai perspektif yang beda terhadap mata kuliah. Biasanya nih sangat dipengaruhi dengan nilainya. Biasanya kalau mahasiswa yang nilai di mata kuliah itu bagus, itu cenderung menganggap mata kuliah itu juga bagus gitu. Tapi kalau mahasiswa yang mendapat nilai tidak bagus di mata kuliah itu, cenderung menganggap mata kuliah itu tidak bagus. Gitu. Nah, jadi akan lebih representatif jika kita mengambil sampelnya itu di semua kalangan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang nilainya baik terambil, nilainya tengah-tengah terambil, dan nilainya kurang terambil gitu. Nah, jadi ini adalah ilustrasi mahasiswa yang sudah diurutkan nilainya. Terus ditentukan K, misal K sama dengan 5, dari 1 sampai 5 dipilih secara acak. Jadi 5 mahasiswa yang mempunyai nilai terbaik itu diambil secara acak. Misal diperoleh mahasiswa urutan keempat. Ini dijadikan sampel. Sampel terambil adalah 5 setelahnya. Jadi yang keempat tadi terus 5 setelahnya. 1, 2, 3, 4, 5 yang ungu. Jadikan sampel. 1, 2, 3, 4, 5. Jadikan sampel. 1, 2, 3, 4, 5. Jadikan sampel. 1, 2, 3, 4, 5. Dijadikan sampel. Jadi, seluruh kategori mahasiswa dari yang nilainya bagus sampai nilainya jelek itu terambil semuanya sebagai contoh. Jadi ini yang systematic random sampling. Oke, inilah yang dinamakan probability sampling. Ada 4. Selanjutnya yaitu non-probability sampling. Ini yang tidak ada daftarnya. Misal nih, yang pertama ada kuota sampling. Sampel diambil dengan memberikan jatah tertentu terhadap kelompok. Nah, ini misalnya di kecamatan, suatu kecamatan itu mau melakukan penelitian. Terus penelitiannya itu agak berat, jadi respondennya itu akan diberi insentif misalnya.
Nah, tentu ini kan mempertimbangkan biaya. Jadi dari pihak kecamatan ini udah diplot mau dilakukan penelitian di mana masing-masing desa ini akan diambil 3 orang gitu. Inilah yang disebut kuota sampling. Selanjutnya yaitu accidental sampling. Sampel diambil pada setiap orang yang ditemuinya dan dirasa cocok. Misal nih, mau dilakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terkait dengan kenaikan harga pangan gitu. Nah, semua masyarakat itu kan pasti punya pendapatnya masing-masing kan gitu. Jadi tiap dia jalan terus dia menemukan kayaknya orang ini cocok jadi responden, ya udah langsung aja ditanyain, Bu gimana pendapatnya. Jalan lagi ada orang yang cocok, Pak gimana pendapatnya gitu. Jadi dia langsung ambil contoh terhadap orang-orang yang dirasa cocok, ditemui dan dirasa cocok. Nah, inilah yang dinamakan accidental sampling. Selanjutnya yaitu purposive sampling. Sampel diambil dengan memberikan beberapa kriteria responden. Nah, ini misalnya nih, kita mau meneliti tentang konsumsi ibu hamil gitu ya. Ini kan tentu ada kriterianya. Misalnya yang pertama, dia berlokasi di mana. Kedua, seorang wanita yang berusia sekian sampai sekian. Ketiga, sedang hamil anak pertama. Keempat apa? Kelima apa? Gitu. Nah, jadi purposive sampling ini dia diambil dengan beberapa kriteria terhadap responden. Jadi tidak semua orang bisa jadi respondennya dia. Selanjutnya yaitu snowball sampling. Sampel diambil secara berantai dari satu responden ke responden lainnya. Nah, ini biasanya dilakukan jika penelitiannya itu melibatkan isu-isu sensitif. Misal, pecandu narkoba. Jelas, kalau dia pecandu narkoba, dia pasti tidak akan mengaku kalau dirinya pecandu narkoba karena bisa dipenjara gitu kan. Nah, misal nih, teman-teman udah tahu nih ada satu orang pecandu narkoba si A gitu. Terus si A ditanyain lah tentang gimana. Itu diwawancarain udah dapat. Terus ditanyain dia, siapa lagi temennya yang bisa diwawancarai terkait kenarkobaan ini? Siapa yang juga udah minum narkoba gitu. Terus si A akan menjawab, ada B dan C. Terus kita wawancarain lah si B dan si C. Si B juga terus nanti ditanyain sendiri siapa yang dikenalinya. Si C ditanyain juga siapa yang dikenalinya gitu. Jadi sampelnya itu diambil secara berantai karena memang mesti begitu. Karena yang ingin diteliti itu adalah isu-isu yang sensitif. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu voluntary sampling. Sampel yang diperoleh dari kesukarelaan responden. Nah, ini misalnya jika kita mau melakukan penelitian tentang ini, kepuasan pelanggan terhadap toko kita. Nah, misal kita punya toko. Di toko itu kita kasihlah kotak kepuasan pelanggan gitu. Atau kalau sekarang kan udah ada banyak nih aplikasi untuk jual beli online. Nah, itu kan pasti pembeli kita itu bisa memberi kita feedback kan. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi itu kan sebenarnya populasinya itu kan seluruh pelanggan kita kan. Tapi tidak semua pelanggan kita itu memberi feedback kepada kita. Jadi, yang diambil sampel, yang dijadikan sampel adalah pelanggan-pelanggan yang hanya memberikan feedback kepada kita. Jadi sampelnya itu diperoleh dari kesukarelaan responden. Nah, inilah yang dinamakan voluntary sampling. Nah, begitulah yang bisa aku share terkait teknik sampling. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.